Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mahasiswa sekalian, selanjutnya materi pada hari ini saya akan menyampaikan bab 6, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan bakteri. Di dalam kehidupannya, bakteri itu tentunya akan bisa berkembang dan akan bisa bertumbuh, ya. Baik itu di lingkungan udara, lingkungan air, dan lingkungan tanah, atau juga lingkungan makanan, ya. Jadi begitu ada mikroorganisme, khususnya bakteri di dalamnya, itu pasti akan bertumbuh dan berkembang, ya. Karena apa? Karena ada substrat juga, ya. Misalkan di makanan, ya. Makanan itu ada bahan-bahan yang dibutuhkan oleh bakteri, sehingga dengan demikian bila bakteri itu berada di dalam makanan, itu akan terjadi suatu perkembangan dan pertumbuhan, ya. Oke, bisa saya lanjutkan pada berikutnya. Nah, di dalam perkembangbiakan bakteri itu, lazimnya bakteri itu berkembang biak itu dengan cara membelah diri atau divisio. Dan di dalam membelah diri itu ada 3 fase di dalam pembelahannya, yaitu fase yang pertama, sitoplasmanya terbelah oleh sekat tegak lurus arah memanjang. Jadi tegak lurus, ya, itu fase yang pertama. Sitoplasmanya yang akan terbelah, ya. Kemudian fase yang kedua, sekat tadi diikuti oleh dinding melintang dan di tengahnya ada sebuah lubang disebut plasmodesmida, berfungsi untuk kedua sel baru dan masih tetap berhubungan. Jadi selnya itu terbelah tadi, ya, yang tegak lurus, kemudian ada diikuti dengan adanya plasmodesmida yang digunakan untuk nanti kedua sel yang telah membelah tadi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga itu baru terpisah selnya. Ya, dengan cara itulah itu perkembangbiakan dari bakteri yang disebut sebagai divisio tadi, ya. Jadi satu menjadi dua. Nah, arah pembelahannya kemana? Arah pembelahan untuk golongan basil dan spiral itu pembelahan satu jurusan saja. Jadi basil itu kan batang, ya. Jadi bakteri batang itu pembelahnya seperti tadi. Arah pembelahnya, ya, satu jurusan. Misalkan mendatar atau tegak lurus, ya, tapi diambil salah satu modelnya, ya. Yaitu dinding membagi tegak lurus dari ujung ke ujung dan setelah membelah masih tetap nempel, ya, atau gandeng, ya. Contohnya adalah Streptobacil dan Streptococcus contohnya. Terus kemudian selanjutnya, jika pembelahan satu jurusan diikuti jurusan lain berturut-turut seperti Tetracoccus,
ya. Jadi terbelah. Nah, kemudian nanti arahnya itu seperti kalau tetrakokus itu kan 4 ya, berjajar 4 ya. Jadi arah pembelahannya 2 ya. Jika pembelahan terjadi berganti-ganti, ya itu contohnya adalah Sarsina. Ya, kalau bakterinya ya Sarsinaligia. Nah, itu contohnya yang mengalami ya. Lalu kemudian bagaimana dengan pertumbuhannya? Nah, kalau tadi kita bicaranya divisio ya. Jadi selnya membelah ya. Dan kemudian pertumbuhannya sendiri ya itu kalau digambarkan dalam suatu grafik itu bentuknya seperti ini ya, ada sumbu X itu X-nya ini adalah waktu dan Y-nya ini adalah log jumlah sel. Ya, mengikuti seperti ini gambarnya parabolik ya. Nah, lebih jelasnya itu sebagai berikut. Ya, lebih jelasnya. Jadi grafik pertumbuhan bakteri itu kira-kira kalau di gambar ini ya, ini ada X-nya kan jelas tadi adalah waktu. Kemudian ini pertumbuhan daripada bakteri itu, ya, log jumlah selnya. Ya. Ini ada pertumbuhannya angka 1, tumbuh lagi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Nah, dengan bertambahnya waktu, maka pertumbuhannya berjalan atau jumlah selnya ya, itu akan berjalan sesuai dengan parabolik, mulainya angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 7, di mana angka 1 itu disebut sebagai fase adaptasi. Ya, jadi pertama kali sel beradaptasi ini di angka 1 ini. Kemudian fase biakan awal ini yang nomor 2 ini. Yang nomor 3, fase biakan dipercepat. Jadi kalau dilihat dari gambarnya ini kan tajam ke atas ya. Di sudutnya itu sangat tajam sehingga disebut sebagai fase biakan dipercepat. Terus yang keempat itu fase biakan diperlambat karena sudah bengkok nih gambarnya. Ya, sehingga lambat tidak menunjukkan adanya suatu kecepatan di sini. Ya, ini agak lambat. Dan kemudian yang nomor 5 itu fase konstan di sini di paling atas ini. Disebut sebagai fase konstan, di mana fase yang paling tinggi ya. Kemudian pada saat fase ke-6 ini mengalami penurunan yaitu fase kematian. Dan 7 fase kematian dipercepat. Ya, jadi ini pertumbuhan bakteri seperti ini. Jika faktor-faktor menguntungkan maka akan terjadi pertumbuhan. Ya. Faktor menguntungkan itu maksudnya apa? Maksudnya misalnya substratnya itu baik, sesuai dengan kebutuhan daripada bakteri, lah itu akan terjadi pertumbuhan kan. Nah, kecepatan biaknya ya, kecepatan biak atau generasing time, doubling time atau waktu generasi, jadi bisa dikatakan sebagai seperti itu ya, doubling time, waktu generasi dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini. Dan karena tadi kalau perkembangan biakan kan divisio ya, dengan cara membelah diri. Berarti kan ada namanya waktu membelah diri itu, dan kemudian berapa jumlahnya kan begitu ya. Jadi sebetulnya bisa diprediksi atau bisa dihitung ya, bagaimana menghitung jumlah bakteri kalau
berdasarkan divisio atau berdasarkan pembelahan daripada selnya, ya. Misalkan pada generasi 1 itu bisa ditulis rumusnya itu sebagai berikut. Ya ini ya. Jadi B1 itu bakteri pada generasi ke-1. Terus B2 ini bakteri pada generasi kedua. B3 bakteri pada generasi ketiga. Dan Bn bakteri pada generasi ke-N. Nah, oleh karena itu maka bakteri pada generasi 1 ini kan A itu mula-mula ya, terus kan membelah diri, berarti kali 2 ya. Jadi A kali 2 itu pertama ya, pada generasi 1. Ini kalau generasi-generasi ya. Jadi misalkan saat A itu pertama kali 1 ya, satu sel gitu ya. Maka ini kali 2 ya, generasi yang pertama. Jadi A kali 2 pangkat 1 karena generasi 1. Jadi berapa jumlahnya? Ya, 2. Jadi generasi 1 itu jumlah bakterinya menjadi 2. Lah, pada saat generasi kedua bagaimana? Kalau pada saat generasi kedua itu kan A kali 2 tadi membelah ya, A1 terus membelah menjadi 2, terus kan kali 2-nya ya. Generasi kedua itu A kali 2 kali 2 sama dengan A kali 2 pangkat 2. Kan gitu. Generasi kedua kok ya. Jadi jumlahnya berapa? Kan 1, jumlahnya 4. Ya. Kan jelas itu membelahnya. Membelah diri soalnya. Ya, pada generasi ketiga juga demikian. A kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan A kali 2 pangkat 3. Lah kalau generasi ke N. Kalau generasi ke N ya A kali 2 pangkat N. Gitu. Itu diperkirakan berdasarkan generasi ya. Jadi nanti kira-kira generasi ke-7 berapa? Gitu kan. Ya A kali 2 pangkat 7 kan gitu. Ya. Nah, jika persamaan tersebut itu diganti dalam logaritmik, ya, maka log B sama dengan log A plus N log 2. Jadi ini tadi ya, dilogkan ini ya. Log B sama dengan log A plus N log 2, kan gitu ya. Dilogkan. Sehingga samaannya menjadi ini. Lalu kemudian log 2 berapa? 0,3010 ya. Maka log B itu sama dengan log A plus N kali 0,3010. Nah, ini persamaan selanjutnya yang dijabarkan ya. Nah, ini juga dijabarkan. Nah, sekarang N-nya berapa? Atau berarti generasi keberapa N-nya itu ya. N itu generasi. Nah, berarti berapa? Ya, N-nya sama dengan N kali 0,3010 log B min log A. Log B-nya berapa? Log A-nya berapa? Ya. Log A tadi kalau misalkan 1 pertama ya log 1 berapa jumlahnya atau hasilnya. Nah, log B-nya apa tadi? Kalau kita tengok di sini ya. Nah, jadi persamaan sebelumnya, sebentar ini ya. Ya B ini
ini adalah bakteri, jumlah bakteri gitu ya. Jumlah bakteri. Jadi maaf di sini, nah ini jumlah bakteri pada generasi ke N berapa? Gitu ya. Jadi bisa dihitung di sini. Nah, di sini log B itu jumlah bakteri ke N ini ya, log A itu mula-mula dan dibagi 0,30 gitu ya. N-nya itu dicari ya. Kalau B-nya yang dicari ya N-nya ditentukan kan gitu. Jadi tinggal mana yang diketahui gitu ya. Di mana N itu jumlah generasi, B-nya adalah jumlah bakteri pada generasi ke N, dan A jumlah bakteri mula-mula. Nah, itu kalau dihitung ya menggunakan dasar pembelaan diri tadi. Ya. Nah, waktu generasinya kira-kira berapa waktunya? Nah, ini bisa dihitung ya. Kalau menurut rumus ini untuk melihat waktu generasi itu sama dengan T per N, waktu per jumlah generasi. Ini menurut rumusnya ya. Jadi kalau diterapkan gitu ya, misalkan ada contoh soal di sini yang mengatakan bahwa jumlah bakteri mula-mula 50 dan setelah 18 jam menjadi 8.935.000. Berapa waktu generasi rata-rata atau gain? Ya. Waktu generasi itu maksudnya ya bertambah banyak itu tadi itu memerlukan generasi keberapa gitu maksudnya ya. Kalau generasi keberapa itu berarti kan nanti kaitkan dengan rumus ini ya. Nah ini. Maka di sini oke ya, tulisannya atau jawabannya A-nya 50 ya, T-nya 18 jam, B-nya 8.935.000. Berdasarkan rumus N sama dengan log B min log A dibagi 0,310, ya, di mana B ini jumlah ya, A itu mula-mula, N-nya adalah jumlah generasi, maka ini log 8.935.000 dikurangi log 50 per 0,3010. Nah ini tinggal ngitung aja ya, ini saya tidak bawa kalkulator. Nah sedangkan waktu generasi G sama dengan T per N. T-nya 18 ya, N-nya sudah ketemu nanti. Jadi G sama dengan T per N. Ya. Tinggal masukkan aja, saya sengaja enggak menghitung di sini. Nanti kalian bisa menghitung sendiri ya. Jadi ini adalah materi tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan daripada bakteri ya. Yang bisa diprediksi, ditentukan ya. Kemudian kalau untuk teorinya seperti ini ya. Kalau untuk praktek itu biasanya tidak menghitung seperti ini. Hanya saja kalau dalam laboratorium itu langsung ya, langsung sampling, kemudian sampelnya itu dihitung begitu di dalam lingkungan. Dari lingkungan misalkan dari air minum, dari air sungai, ya, dari air selokan, ya, itu dihitung jumlah bakterinya. Jadi tidak menghitung secara
jumlah generasi maupun waktunya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau teori memang bisa diprediksi ya atau bisa dihitung. Tapi kalau praktek itu biasanya langsung sampling ya. Tapi kita bisa memperkirakannya. Ya, saya kira itu materi pada kali ini dan selamat belajar. Nah, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jadi sekian dulu kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.